Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selamat bertemu kembali. Kita kali ini akan membahas yaitu bab 4, yaitu tentang persamaan garis. Dalam pertemuan kali ini kita nanti yaitu akan membahas tentang yang pertama gradien dan yang kedua adalah persamaan garis. Gradien itu apa? Gradien itu bisa dilihat di sini adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Gradien ini biasanya dilambangkan yaitu M. M-nya ini kecil ya, M-nya kecil. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan gradien suatu garis? Cara menentukan gradien suatu garis itu adalah sebagai berikut. Nah, persamaan secara umum, persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Sebagai contohnya, misalkan garis Y sama dengan 3X plus 2, koefisiennya X adalah 3. Jadi gradien garis tersebut berapa? 3. Jadi nomor 1 ini gradiennya 3. 3 itu diperoleh dari mana? Yaitu dari koefisiennya X itu 3, koefisiennya Y itu 1. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Bagaimana contoh yang kedua? Y sama dengan negatif 2X plus 8. Berapa koefisiennya X? Adalah negatif 2. Jadi gradiennya adalah negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lihat pada persamaan garis yang AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Sebagai contohnya di sini misalkan 5X plus 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Berapa ini gradiennya? Kita selesaikan ya di sini. Kita lihat. Kita lihat yaitu pada persamaan garisnya 5X plus 2Y negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini kita rubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Bagaimana cara merubahnya? Ya 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kita rubah menjadi 2Y sama dengan min negatif 5X ditambah 8. Sekarang berapa koefisiennya X? Yaitu negatif 5 ini. Berapa koefisiennya Y? 2. Jadi Y sama dengan negatif 5 per 2X ditambah 4. Atau boleh yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi yaitu dengan 2. Jadi gradiennya adalah negatif 5 per 2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jika terdapat dua buah titik, misalkan seperti pada contoh yang berikut ini ya. Misalkan ini melalui dua buah titik di mana berapa? Yaitu M. M-nya itu bisa yaitu dengan menggunakan rumus delta Y dibagi delta X, artinya selisih ya. Y2 atau Y2 dikurangi 1 per X2 min X1. Nah, rumusnya seperti ini. Kita lihat yaitu pada contohnya. Contohnya ini, contoh yang kita lihat. Ya, contohnya kita lihat yaitu pada ini berikut ini. Contohnya yaitu 4,0 dan 0,6. Nah, ini contohnya ini ya, kita lihat. Nah, maka X1-nya berapa? X1-nya depan ya. X1-nya adalah 4, kemudian Y1-nya 0. Jadi yang di sini. Nah, ini. Kemudian berapa X2 Y2-nya? Yaitu
0,6. Kita masukkan Y2 min Y1 seperti ini rumusnya, atau atau kita jelaskan di sini M sama dengan 6 dikurangi 0 dan seterusnya. 6 dibagi min 4, ketemunya adalah negatif 3/2. Jadi gradiennya yang melalui dua buah titik ini yaitu negatif 3/2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan yaitu garis lurus? Untuk menentukan garis lurus itu anak-anak sekalian, yaitu yang pertama jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis, rumusnya ini. Nah, rumusnya ya. Jika diketahui gradien dan melalui yaitu satu titik, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, contohnya ini. Contohnya yaitu lihat pada ini. Ini gradiennya M-nya itu 3, kemudian negatif 2,3 ini titiknya. Nah, sekarang kita masukkan yaitu M sama dengan 3 dan X1, Y1 itu negatif 2, negatif 3. Kita masukkan rumusnya yang ini. Terus kita masukkan, kemudian jangan lupa ya, ini negatif jadi positif, kemudian negatif jadi positif, kalikan 3 semua. Nah, sama dengan ya ini hasilnya yaitu Y sama dengan 3X plus 3. Jadi persamaan garis melalui negatif 2, negatif 3 dengan gradien 3 yaitu Y sama dengan 3X plus 3. Selanjutnya bagaimana kalau melalui dua buah titik? Sebagai lihat pada ini. Kalau melalui dua buah titik X1 Y1 dan X2 Y2 seperti pada ini, maka rumus yang kita gunakan bisa seperti ini. Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita lihat yaitu pada contohnya. Contoh yang kita gunakan persamaan garis Z melalui ini, yang melalui 4,5 dan min 5,3 ya, melalui seperti ini. Nah, kita lihat yaitu A, titik A 4,5, titik B min 5,3. Dengan cara yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita menentukan gradien. Gradien rumusnya bisa Y1 min Y2 per X1 min X2 atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama saja ini. Ketemunya adalah 2/9. Selanjutnya gradiennya 2/9 kita masukkan. Kita masukkan yaitu misalkan ke 4,5 ya, 4,5 yang ini. Bisa ya, bisa ke 4,5 atau yang kedua kita masukkan yang 4,5 dulu. Nah, 4,5. Maka rumusnya ini jangan lupa Y min Y1 sama dengan M kali X min 1. Kalau diteruskan terus ketemunya ini. Nah, ketemunya ini ya, Y-nya. Nah, sekarang boleh cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih simpel ya, cara yang kedua. Tetapi harus dikalikan dengan silang ini. Cara yang kedua ini rumusnya ini tetap ya, tetap, maka tidak perlu menentukan gradien. Jadi tanpa mencari gradien langsung yaitu dikalikan dikalikan si silang. Y min 5 dibagi 3 dikurangi 5 sama dengan X min 4 per min 5 dikurangi 4. Kita lihat terus seperti ini. Min 2 ini asalnya 3 dikurangi 5 ya. Min 5 dikurangi 4 sama dengan min 9. Terus kalau dikalikan seperti ini, ketemunya ini. Nah, ini ketemunya ini.
terus kemudian dibagi 9 ya, dibagi 9, maka ketemu 2/9 X min Y plus 37 per 9. Ketemunya kalau dibagi 9 lagi, Y sama dengan 2/9 X ditambah 37/9. Jadi dua cara tadi sama saja ya. Cara yang pertama itu tadi harus menentukan gradien, dan yang kedua tidak perlu tetapi dikalikan silang. Nah, sekarang hubungan dua buah garis yang lurus. Yang pertama itu hubungannya, yang pertama itu adalah bisa sejajar, yang kedua berpotongan di satu titik, yang ketiga berimpit, dan yang keempat adalah tegak lurus. Bagaimana cara menggunakan dua buah titik ini? Yaitu dengan ciri-ciri seperti apa? Bisa dikatakan sejajar, berpotongan di satu titik, berimpit, dan tegak lurus. Nah, kita lihat yang ini. Yang pertama kita lihat yang sejajar ya. Kalau sejajar, jika sejajar maka gradiennya ini harus sama. Nah, gradiennya. Tetapi syaratnya C1 tidak boleh sama dengan C2. Nah, ini ciri yang apa itu sejajar. Kemudian yang berimpitan. Berimpitan itu gradiennya syaratnya sama, dan yang kedua C1 dan C2-nya harus sama. Kalau seperti ini namanya berimpitan. Sekarang yang tegak lurus. Bagaimana yang tegak lurus? Tegak lurus itu syaratnya yaitu antara M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 itu apa toh? Gradien ya. Gradien yang pertama kalikan dengan gradien yang kedua itu harus menghasilkan negatif 1. Kalau seperti ini maka namanya adalah dua buah garis yang tegak lurus, kecuali yang sejajar, berimpit, kemudian tegak lurus. Selainnya itu ya tentunya yang garis yang berpotongan. Nah, ini anak-anak sekalian, ini pendalaman materi ya. Pendalaman materi yang pertama tentukan gradien yang seperti ini. Yang kedua adalah menentukan persamaan garis. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.